Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, selamat siang ya di hari ini. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kembali lagi nih kita di dalam program Jendela Usaha. Dan kali ini kita bersama tamu spesial ya. Kedatangan tamu dari Zona Ban ya, dari Zona Ban, yaitu Bapak Aeng Roriko yang merupakan owner dari Zona Ban. Kemudian juga pada saat ini juga dioperatori oleh sahabat Sel Ulciana Azia, dan juga ada sahabat Edo Kurnia yang juga membersamai kita, dan tentunya Anda dipandu oleh sahabat Syarfami Al-Fatih. Dan selain di 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita di sipfm.com. Kalau ingin bertanya dan menanggapi terkait topik kita di siang hari ini, Anda juga dapat chat melalui WA di 0812-6457-9612. Nah, kita sapa dulu nih Bapaknya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini luar biasa sekali nih keluarga Sip ya, datang jauh-jauh dari Simpang Steba ya, Pak. Baik, ini Pak, kan Bapak sudah mempunyai usaha yang diberikan nama Zona Ban. Nah, ini juga ada nih keluarga Sip ya, stand banner di samping kita Zona Ban. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak, Zona Ban itu seperti apa? Silakan. Ya, Zona Ban ini bergerak di bidang penjualan ban sepeda motor. Berdirinya sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun lalu, udah lama juga ya Pak? Ya, 2016. 2016. Jadi Zona Ban ini satu-satunya yang memulai usaha ban yang dibuka pakai mesin bannya. Jadi kita rintis itu, kita lihat usaha ini ada juga namanya di Jakarta, kita lihat Planet Ban. Planet Ban. Kita termotivasi di situ. Habis itu kita coba rintis di Padang. Kebetulan kita satu-satunya yang awalnya yang pakai mesin bukanya. Karena sekarang motor udah besar, bannya udah kayak ban mobil. Kalau pakai tenaga, bukanya pasti menguras tenaga. Makanya kita coba bagaimana manfaatkan teknologi untuk membuka suatu ban. Biasanya kan tentu digunakan untuk mobil aja. Nah, ini awalnya kita pakai untuk ban. Alhamdulillah kita merintis awalnya. Habis itu beriring selang waktu banyak muncul lagi istilahnya yang menjual ban atau istilah marketingnya kompetitor yang menggunakan mesin sudah banyak. Jadi ban ini memang suatu usaha yang tidak, kalau menurut saya ya, yang tidak akan susah redupnya. Karena kalau kita jual barang jadi dijual, bisa jadi nantinya akan mati. Mati dalam artian contoh telepon rumah, sudah diganti dengan HP. Betul Pak. Komputer sudah diganti, sudah kecil sekarang komputer. Jadi kalau ban ini memang dia menggunakan jasa, jadi kita jual langsung jasa. Biarpun dia beli ban itu di mana, Jakarta, otomatis orang yang beli kan nggak bisa pasang sendiri. Betul. Jadi ujung-ujungnya dibawa juga ke kawan. Iya betul Pak. Jadi situ saya mencoba untuk buka usaha ini. Terus yang kedua, motivasinya itu mobilisasi sekarang itu butuh cepat. Jadi hampir setiap rumah itu mobil bisa jadi satu, tapi motornya lebih dari 2. Iya. Betul Pak. Karena sekarang untuk mendapatkan sebuah motor, mungkin pihak-pihak finance juga memberikan keringanan, yang memberikan DP yang ringan. Jadi orang udah bisa satu rumah tuh banyak motor gitu. Dan kalau untuk selain selain dari ban sendiri, apakah ada usaha lain atau juga bagian dari
bagian dari, kalau saya lihat di sini kan ini zona grup nih Pak. Iya. Penasaran juga Pak. Dan Iya. kenapa di pertanyaan ini, kenapa diberikan nama zona nih? Iya. Kemudian berarti kalau zona grup berarti otomatis ada beberapa usaha yang tergabung di Iya. dalamnya. Itu seperti apa nih Pak? Iya. Jadi pemberian nama zona ini kita awal bukanya dulu zona dental. Zona dental. Ya. Kebetulan dulu istri saya seorang dokter gigi. Jadi awalnya dulu kita masih belum nikah ya. Kita belum buka usaha. Iya, Masya Allah. Jadi dia kebetulan dokter gigi ini kan banyak kebutuhannya. Beli tang lah, beli ini, beli Iya. itu. Kebetulan saya di Medan, saya cariin. Saya kirim ke Padang, terus minta lagi. Iya. Banyak lagi, banyak permintaan. Akhirnya timbul ide, udah kita buka usaha zona dental aja gitu. Tapi namanya belum zona ya. Iya. Habis itu udah sewa tempat, udah bukan teman-temannya banyak yang belanja di situ. Pas bikin nama kira-kira apa nama yang bagus. Habis kepikiran itu zona atau dental care atau apa. Kalau zona berarti kan lingkungan. Jadi ada masukan dari teman-teman, gimana zona aja. Zona dental berarti kan kita khusus alat gigi aja gitu. Ya masuk juga tuh bilang. Tapi dengan seiringnya waktu, seperti saya bilang tadi, dia akan tergilas dengan adanya online. Itu orang bisa pesan sendiri. Iya. Kayak importer biasanya untuk alat gigi ini memang impor semua. Belum ada produk-produk yang dibuat, jarang ya. Dibuat Indonesia sendiri, biasanya impor Amerika, Jerman, Eropa, Cina. Dia dari pesan sendiri ke distributor importer. Jadi kita salah sendiri. Padahal untuk zona dental kita udah dipercaya perpanjangan tangan suatu distributor atau importer terbesar di Indonesia. Kita udah dipercayakan jual produk dia. Berapapun diminta silakan. Tapi cuma karena online akhirnya mati sendiri jadi. Akhirnya itu beralih ke, saya juga mikir kan, kalau kayak gini nanti habis juga zona dental. Mikir kira apa usaha yang tidak bisa tergulirkan dengan keadaan, yaitu jasa. Terkira zona apa ini, bukan saya juga hobi motor gitu kan. Saya buka zona ban. Jadi sebelum zona dental ini redup, saya udah buka zona ban. Jadi kalau ditunggu dulu zona dental ini redup, nanti susah bergerak. Nah, habis itu 2018 zona dental ini redup. Nah, sekarang udah zona motor sekali, zona ban motor ya. Itu yang lagi bergerak. Siap itu kebetulan istri dokter gigi, dia buka praktek, ya itulah zona dental care. Iya. Lalu kita awal jual barangnya, karena nggak bisa lagi jual persaingan begitu ketat, kita buka klinik. Jadi, berarti berawal usaha ini sebelum menikah di zona, berarti dari usaha ini bermula langkah menuju ke tahap berikutnya ya Pak ya. Nah, kalau untuk lokasinya sendiri di mana sih Pak? Ini bisa keluarga SIP mengetahuinya. Kalau lokasi sendiri zona ban ini atau zona grup ini berkantornya di Jalan Beru Raya. Nomor 8 Siteba. Kalau lokasinya itu di depan Taman Nanggalo. Taman Nanggalo. Ya, jadi kalau bagi pendengar CFM yang ingin nukar ban, ya bisa langsung ke sana. Kita semuanya pakai teknologi. Buka baut aja pakai angin. Ini nggak pakai manual lagi, capek kan. Kalau untuk gigi juga sebelah, jadi dia ada 2 ruko, sebelah satu zona ban, satu zona dental gitu. Masya Allah, ini yang luar biasa sekali ya Pak. Kalau dulu pernah juga ya Pak ya di sini talk show ya, di tahun 2000 berapa? 2016, 2019? Ini CFM yang masih berlokasi di apa? Di studio lama ya? Studio lama. Dekat sama 12 ya? Ya. Jadi kita diundang dalam wacana
komunitas motor yang bergerak di bidang sosial. Wah, ini ada irisnya ternyata ya. Dengan hobi ya Pak ya. Iya. Masih aktif sekarang Pak? Kebetulan sekarang mungkin lagi vakum ya. Lagi vakum karena mungkin sibuk. Ada yang udah berkeluarga dulu, yang belum berkeluarga ada 3. Berkeluarga juga ada 3. Yang sebelum berkeluarga ini udah berkeluarga semua, udah disangka bukit tinggi, jadi udah jarang kumpul lagi. Cuma yang kegiatan kita karena diundang SIP FM itu, kita salah satunya mungkin, satu-satunya mungkin di Sumatera Barat. Komunitas motor yang beranggotakan cuma 6 atau 7 orang telah membedah rumah sebanyak 6 rumah. Masya Allah. Dan waktu itu juga diresmikan oleh Buya kita, Buya Mayodi. Jadi setiap kita resmikan, kita minta waktu beliau, kebetulan beliau bersedia. Kebetulan beliau menjabat, memang itu program beliau. Pada bedah rumah dari Basnas. Kebetulan beliau support sekali, alhamdulillah. Kita udah bedah 6 rumah. Alhamdulillah. Berarti sekarang ini kalau di bawah zona grup ini berarti ada zona ban, motor, kemudian ada zona dental care, atau 2 ini saja yang hari ini? Untuk hari ini memang 2. Mungkin kita lihat dari stand up bannernya yang di bawah sekali, mungkin ada suatu bidang usaha lagi yang kita mau rintis. Mudah-mudahan diberi kemudahan Masya Allah. Maha Kuasa. Iya, Pak. Ini beberapa kali saya pernah ini singgah ke tempat Bapak ya. Iya. Kalau tidak salah ada informasi rumah tahfiz atau apa? Itu Iya. gimana? Jadi kita kebetulan lokasi kantor itu bertempat di ruko. Di atasnya kan lagi kosong. Kita pernah buka rumah tahfiz ada 2 kali. Yang pertama dari AMCT sendiri. Jadi anak motor itu yang buka rumah tahfiz mungkin AMCT juga. AMCT itu kepanjangannya anak motor cepat tangguh. Jadi kita buka rumah tahfiz, kita datangkan ustaz, kita fasilitasi semua, kita undang pertama anak-anak kita dulu. Terus lingkungan terdekat, alhamdulillah itu bertahan hampir setahun. Mungkin ustadznya juga ada kepentingan, habis itu nggak keluar, kita cari ustadz lagi, cuma nggak ada yang bertahan. Iya, Pak. Habis itu kita buat lagi kerjasama dengan Dompet Duafa. Dompet Duafa memfasilitasi semua, kami menyediakan tempat aja. Ustadznya dicariin, kita fasilitasi meja semua, Quran, jadi datang ustadz dari Dompet Duafa, kita cariin anak-anak yang ngaji. Masya Allah. Ini banyak ternyata pengalaman Bapak di bidang usaha dan juga filantropi juga banyak sekali ya, sosial ya. Nah, keluarga SIP ya, nanti kan kita bahas nanti di segmen berikutnya ya Pak ya. Dan keluarga SIP semuanya, kita rehat sejenak. Baik, keluarga SIP, kita ketemu lagi di segmen kedua bersama owner dari zona ban, itu adalah Pak Eng Roriko, dan dipandu juga oleh sahabat Siar Nafamil Fatih. Kemudian kita juga bersama oleh operator kita, yaitu adalah sahabat Siar Uci Nazia. Nah Pak, jadi tadi kan kita sudah bahas beberapa hal dan juga sudah dikenalkan juga terkait tentang zona grup. Di bawahnya ada zona ban, motor, kemudian ada zona dental care. Nah, ini nih Pak, apa kan usaha ban kan sudah banyak sekarang nih. Jadi apa keunggulan dari zona ban ini atau apa yang menjadi alasan dibandingkan apa yang menjadi alasan bagi customer atau pendengar datang ke zona ban itu, dan atau kita beli atau ganti onderdil kendaraan di zona ban lainnya gitu. Silakan Pak. Ya, zona ban ini kelebihan atau kita fasilitasi dengan kita dengan customer itu kalau barang ini nomor sekian. Jadi yang kita rintis atau kita bentuk dengan customer itu kedekatan emosional kita dengan customer. Kalau harga mungkin kita bersaing di daerah Steba,
Yang terpenting itu dari pelayanan, dari sistem kerja, dari pengecekan. Jadi pernah sekali ibu-ibu yang umurnya 65-an lah, dia datang ke Zonaban. Kita katakan aja dari customer. Kemudian dari rumah beliau itu ada 3 tempat tukar ban motor. Ini dia cari tempat kita. Dan saya jagain. Tandanya ibu dari mana, mau tukar ban yang mana gitu kan. Kenapa ibu sampai ke sini gitu. Kenapa ibu nukarnya tempat saya? Sebenarnya dari rumah ibu ada 3 toko lagi yang melewati. Jadi itu udah sering lah 1, 2, 3 banyak yang kita jumpai. Katanya anak saya nyuruh nukarnya di sini, jangan di tempat lain bu katanya. Pokoknya ibu pergi ke situ depan taman, ibu lihat di situ ada palangnya besar, mereknya besar, ibu nggak saja itu tanya ini kan Zonaban. Yang pertama ibu perempuan, katanya kan, anaknya mungkin nggak bisa ngantar. Mungkin barangkali anaknya yang pernah ke Zonaban. Begitu pelayanan kita menyentuh mungkin, itu ibunya mau nukar motor juga, disuruhnya ibu ke sana. Saya disuruh anak saya ke sini katanya. Kalau tempat lain, ibu jangan masuk ke tempat lain katanya. Ini serius nih. Sehingga saya satu motivasi yang saya rasakan memang kalau ban motor ini semua bengkel mungkin ada. Betul, betul. Nah, ini kenapa kita memberikan, biasanya kalau urusan bengkel motor itu memang biasanya lebih tahu tuh laki-laki. Ini kan ibu kan, udah tua lagi. Jadi saya pesan anak saya, ibu tukarnya situ aja dengan tempat lain. Nah, dari ujung katanya, kalau di situ ibu tukar, ibu nggak bakalan ditipu katanya. Yang pertama, yang kedua kerjanya bagus, peralatannya lengkap katanya. Oh iya bu, iya. Berarti anak ibu sudah pernah nukar ban di sini ya? Dia menunjukkan dia pernah nukar ban di sini. Jadi memang kita pelayanan itu dengan customer itu nomor 1. Ada juga yang dari pesisir selatan, dia kerja di Solo Selatan, dinasnya di pesisir selatan. 1 kali seminggu pulang ke rumah dia ke Solo Selatan. Itu udah 4 kali 4 tahun berarti. Tempat kita aja nggak mau, tempat lain. Malah ada juga dari yang pesisir, udah tempat kita kebetulan barangnya kosong, dia bilang, Pak, nanti saya beli ke bengkel lain, bisa nggak tukar di sini? Berarti apa yang pelanggan Zonaban cari yaitu kenyamanan. Yang pertama kenyamanan, yang kedua pelayanan yang bagus. Karena di bengkel-bengkel lain itu kalau ban itu udah ditukar, dari peleknya itu tidak dibersihin. Jadi tidak dibersihin, tukar ban yang baru, nanti akan keluar anginnya, 3 hari sekali udah kempes. Kalau kita memang kita jaga sekali. Begitu bannya dibuka, kita periksa peleknya, ada yang kurang halus pinggiran peleknya, tempat posisi pertemuan ban dengan pelek kita amplas. Jadi kita nggak kerja 2 kali, jangan-jangan nanti nggak kita amplas 2 hari, bang kok kempes lagi kita kan kerja buka lagi. Betul. Jadi kita tekankan kepada adik-adik yang kerja di situ, tolong kerja itu jangan sampai kita 2 kali. Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga, memang kita satu-satunya tempat ini yang nggak besar ya. Ini tempat duduk nyaman, nggak mengganggu dari tempat duduk dengan orang bekerja. Mungkin habis itu kita juga ada nanti yang mau kita bikin itu pelayanannya servis pelek yang udah seok atau istilahnya udah baling kan. Itu kita mau buka beli alatnya untuk kedepannya planningnya. Oh, Masya Allah, berarti bisa juga di sana ya, Pak? Bisa, insya Allah bisa. Nanti untuk kedepannya planning perencanaannya ke situ. Jadi
bagaimana customer itu puas, harga bersaing, dan akan kembali lagi gitu. Repeat Gitu, Pak. order ya. Ya, Masya Allah, ini luar biasa sekali nih keluarga Sip ya. Banyak ternyata umur 65 tahun, ibu-ibu bisa langsung jalan kaki ya Pak ya. Bukan jalan, apa dorong motor ya? Dorong motor Dia ya? bawa motornya. Dia motor ya? Ya. Kebetulan kalau saya penasaran, Iya. kok banyak kali bengkel yang dilewatinya gitu. Ada tahu jawaban ibunya itu. Iya. Yang buat saya tersentuh gitu. Masya Allah. Tersentuh. Memang apa yang kita terapkan ada efeknya. Kalau untuk hari ini ada berapa anggota Bapak di zona ban sini? Untuk zona ban sendiri kita ada 3 zona ban, dan kebetulan kita baru buka lagi di Lubuk Alung. Lubuk Alung? Nah, ya. Cabang Dari ini ya zona Pak ya? ban, ya. Itu bukanya Di mana itu Pak? Lubuk Alung di Pasar Mudia namanya. Pasar Mudia. Pasar Mudia. Lewat pasar Lubuk Alung paling 200 meter. Nanti bakal ada ini juga ya? Ya. Pelanggan di sana Pak ya? Nah, keluarga Sip yang di Pasar Mudia, di Lubuk Alung sekitar ya, bisa nanti lihat aja zona ban, nanti ketemu dengan pelayanan yang disampaikan oleh Bapak Erik tadi. Nah, kalau untuk dalam 1 hari atau 2 hari, dalam perharinya itu ada berapa intensitas yang mungkin Bapak amati atau analisis customer datang ke zona ban? Ya, mungkin dari siklus ya. Kita Padang ini kebanyakan bukan daerah penghasil pertanian. Contohnya kalau di Pasaman sawit, jagung, itu duit masyarakatnya ada terus. Kalau di Kota Padang dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ketawa Mbak. Itu masih ramai. Iya. Ramai ya. Habis itu dari 15 sampai akhir bulan itu mungkin nggak menurun. Karena itu siklus yang ada di Kota Padang. Jadi kalau kayak sekarang tanggal 31 ya, mungkin 10 hari ke depan mungkin ramai. Itu siklusnya. Kita juga harus amati ya. Apa tindakan kita ambil. Itu rata-rata per hari kalau dari siklus dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu bisa jadi satu harinya ada mencapai 30 sampai 35. Masya Allah. Kalau udah melewati tanggal 10 sampai tanggal 30 itu 20 sampai 25. Tapi nggak beda jauh kali ya Pak ya. Cuman penurunannya 10 ya. 10 sampai 15. 15. Apalagi saat sekarang mungkin ada siklus penurunan lagi karena berbagai macam hal. Iya. Covid juga mempengaruhi Pak ya. Covid mempengaruhi membuat zona ban tutup 2. Cabangnya? Ya. Jadi sebelumnya di mana? Jadi sebelumnya zona ban itu adanya yang pertama kan Istimewa, habis itu di Banda Bue, habis itu di Lubek. Karena Covid melanda Indonesia 2 tahunan ya kurang lebih ya. Nah itu tutup 2 itu. Berarti, tapi kan sekarang udah buka lagi. Kita mencoba ekspansi lagi tapi di luar Kota Padang. Di luar Kota Padang. Ya, karena di luar Kota Padang udah menjamur Pak. Dari adik-adik yang kerja sama saya aja, alhamdulillah udah 3 orang yang buka usaha yang sama. Jadi kompetitor berarti? Iya jadi kompetitor. Nah, jadi saya gini sama adik-adik nih. Saya bilang, suatu negara pengusahanya harus minimal 5%. Ini Indonesia 250 juta, mungkin lebih ya. Dari itu 250 juta itu masa zaman Roma Irama mungkin nyanyi ya. Dia bilang, kalau dari sekarang pun udah lebih kan. Itu pengusahanya entah sampai 1% enggak. Jadi saya berinisiatif sendiri, kerja dengan saya, ambil ilmunya, 3 tahun, berangkat dari sini saya. Masya Allah. Buka usaha sendiri. Ya. Ternyata tidak hanya berwirausaha tapi melahirkan wirausaha. Ya. Menciptakan kompetitor sendiri kita. Alhamdulillah udah 3. Iya. Udah 3 buka. Alhamdulillah. Masya Allah, ini luar biasa sekali Bapak ini. Nah ini Pak, kalau dari produk-produk yang
Bapak sampaikan tadi kan ada juga mengganti ban Ya. atau nggak ada nggak yang lain produk atau jasa tambal ban atau dan lainnya mungkin Ya. bisa jelaskan Pak. Di zona ban nih kita ada mungkin penggantian oli, penggantian kampas rem, penggantian bearing atau kelahar motor, tambal ban, tambal dalam namanya. Tambal dalam itu sama dengan tambal ban mobil, tip top namanya. Ada juga tambal ban mobil itu, ban tubles itu yang ditusuk dari luar. Kebetulan kita tidak pakai itu, kenapa? Karena itu mengakibatkan lama-kelamaan itu akan bocor sendiri dia. Makanya kita untuk pelanggan kita nggak pakai itu. Habis itu ada yang namanya cairan tubles. Cairan itu bahan tambal yang kita isikan ke dalam bannya ban tubles ya. Jadi kalau bocor, tekanan dalam ban sendiri akan mengeluarkan angin dan juga akan mengeluarkan lemnya itu berbentuk gel yang diisikan ke dalam ban itu akan menutupi dari lubang ban yang bocor. Jadi untuk kedepannya kita itu yang ada dulu sekarang, kedepannya kita akan ada servis pelek, itu pelek yang udah rusak kita coba perbaiki. Sekarang lagi cari alatnya, memang alatnya agak mahal juga. Servis motor, bongkar mesin? Kebetulan kita belum lagi ya. Untuk servis motor kita belum karena kita beranggapan durasi. Kalau misalnya servis motor durasi perbaikannya setengah jam atau 45 menit, kalau ban cuma butuh 10 menit, marginnya hampir sama. Jadi pertimbangannya itu Pak. Iya. Dari waktu. Masya Allah nih. Iya. Analisis Bapak ini luar biasa nih kalau Analisisnya ke situ. Makanya itu sekarang belum lagi servis kita. Kemudian Pak, tantangan apa saja yang pernah Bapak lalui di zona ban ini? Ya tantangan, kebetulan saya punya historis yang luar biasa dengan buka ban ini. Jadi sebelum kita buka, kita udah perkirakan apa-apa aja yang kita jual, peralatannya apa aja. Jadi saya bukanya otodidak Pak. Sebenarnya hobi motor cuma ngerti ya. Oh ini buka. Cuma dalam pelaksanaannya beda. Jadi dulu waktu pertama sekali saya buka, satu ban itu hampir 40 menit. Itu awal-awal. Jadi awal-awal buka itu ngeraba-raba apa yang mau dibuka. Ini buka duluan. Habis itu kita coba masukin pakai mesin. Kok nggak mau? Saya telepon agen yang menjual mesin. Ini kenapa nih Pak? Kenapa susah bukanya pakai mesin? Saya beli mesin ini supaya gampang bukanya. Kiranya kita yang nggak bisa, belum air lagi. Ada Pak, besok saya kirimkan ke istri saya untuk ngajarin Pak. Ya udah gitu. Di awalnya 40 menit. Habis itu pernah yang kedua, mata ini untung nggak kena mata ya, karena ada di bawah mata ini ada tulang ya. Ya ini ada tulang. Lepas sendok ban tuh hampir kena mata. Cuma matanya sempat merah juga, tapi nggak matanya di bawah mata. Alhamdulillah juga nggak kena matanya. Jadi pengalaman itu, tantangan itu. Ya, kalau sekarang alhamdulillah udah baru 2 tahun, malah kita bisa bikin inovasi. Ban yang nggak bisa tubles, kita bisa buat tubles. Ban yang seharusnya dia pakai jari-jari nggak bisa tubles, kita bisa bikin tubles. Luar biasa nih keluarga. Inovasi dan yang pasti yang membuat yang saya tangkap yang paling menarik itu adalah Bapak ini memperkirakan 1 kali ganti ban itu udah ketebak ya, udah ya Pak ya, udah bisa dari berawal dari 40 menit sampai jadi keluarga sip kalau datang nanti ke zona ban udah kebayang aja nih ini durasi waktunya nanti. Sekarang berapa Pak durasinya? Kalau durasi sekarang biasanya motor ini kan matic ya. Kalau ban depan durasinya paling
10 menit paling lama. Wah, kebayang pembalap motor kan, pembalap mobil, Iya. mobil formula atau mobil apa kan, MotoGP kan, ganti net, kayak gitu ya Pak, Iya. Masya Allah. Karena kita bukanya memang pakai mesin, buka pokoknya Iya. terus buka, cabut bannya kan, buka pakai mesin, nggak ada pasang lagi kan. Saya udah kebayang ini, udah kebayang ke MotoGP saya. Mungkin kalau ban belakangnya paling lama 20 menit lah. Hmm. Atau 25 udah lama tuh kalau ban belakang. Ini Pak, dari ini kan Bapak udah banyak melewati lika-liku Ya. usaha dan juga istilahnya ada turun dan naiknya lah fase-fase itu. Nah, Betul. dari semua itu dan alhamdulillah sampai sekarang udah mau buka juga zona dental care, kemudian juga sekarang sudah di Lubuk Galung juga sudah, apalagi sebelumnya juga pernah di 2 cabang ya Pak yang Iya. tutup. Dan ini kiat-kiat Bapak memulai usahanya seperti apa nih Pak? Yang bisa dibagikan ke pendengar apa saja? Silakan Pak. Jadi saya mengalami yang namanya kebuntuan ya. Waktu ya sama lah anak-anak muda dulu kuliah ugal-ugalan, nggak memikirkan masa depan. Setelah tamat sudah saya bingung mau kerja apa. Habisnya saya melamar, tapi dari niat dalam hati udah tuh kepengen buka usaha. Habis itu saya melamar di kerja di Bangko Jambi setahun, Medan 3 tahun. Pas di Medan balik lagi ke Padang, itulah tadi yang kita besarkan usaha dental tadi. Jadi kiatnya memang kalau dibilang saya ini, istri saya bilang itu yang salut sama abang katanya. Walaupun udah gagal beberapa kali, tapi tetap pengen maju, pengen apa. Karena gini, kita kepengennya hidup ini punya manfaat untuk orang lain. Bisa bilang ke istri saya, kalau untuk kita sekeluarga, satu usaha saja udah bisa. Tapi bagaimana kita bisa membantu tetangga-tetangga kita, orang-orang dekat dari tempat kerja kita yang lagi susah. Nah, kebetulan istri dukung. Makanya kita coba buka lagi yang namanya ini coming soon ini, insya Allah kalau beri kemudahan dan kelancaran itu bidang kuliner Pak. Kuliner lagi. Ya, doain aja, sekarang kita lagi rancang. Dulu sempat juga Pak bikin kafe ya. Iya. Di samping rumah sakit dokter gigi dan mulut. Bikin kafe dulu. Kuliner sebenarnya udah kita launching dulu, cuma gagal lagi. Makanya istri saya bilang, saya sampaikan sama abang ini gitu. Walaupun gagal, tapi tetap. Saya bilang sama istri, satu sukses itu harus gagal dulu. Nggak ada orang yang sekali buka usaha langsung melejit. Nggak ada. Jadi dia harus istilahnya sekolah dulu. Jadi kiat-kiatnya, kalau saya kiatnya gini Pak, kalau kita ini punya kebutuhan, kira-kira apa kebutuhan manusia yang paling satu hari itu yang paling banyak? Paling banyak? Ya. Saya kasih contoh yang paling banyak itu ya, rokok. Iya. Ya. Rokok itu sekali sebungkus berapa, 16 ya, habis satu hari buat rokok. Iya. Jadi kita nggak bisa buat pabrik rokok. Iya. Habis itu rumah makan. Rumah makan atau makanan atau kuliner. Kuliner bisa 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Habis itu cucian tiap hari. Habis itu mungkin ada lagi rambut kalau buat laki-laki mungkin sekali sebulan. Kalau ban motor ini sekali setahun Pak, cuma banyak gitu. Iya. Cuma banyak. Jadi kita coba buka bisnis yang bagaimana kita mendekati kebutuhan orang tuh yang sering dalam satu hari. Yang pertama itu, yang kedua kita buka ban ini. Kebutuhannya memang 1 kali setahun, tapi yang mau ditukar ban itu banyak. Terus yang kedua, sebagus apapun kendaraan, kalau bannya kempes, itu nggak bisa jalan. Benar.
maupun belinya 100 miliar gitu. Betul Kalau sekali. bannya bocor, nggak bisa jalan Pak. Betul sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga seperti saya bilang tadi, jasa ini tidak akan tergilas dengan kemajuan teknologi atau kemajuan daripada dunia atau aplikasi segala macam, nggak bisa. Jadi dimanapun dia beli ban, mau di Amerika dia beli ban, dia nggak bisa pasang sendiri. Nah itu motivasi. Yang keempat, motivasi saya buka zona ban ini, begitu banyaknya finance. Finance dia mencari, marketingnya mencari orang yang mau beli motor. Satu marketing itu bisa jadi 20. Misalnya di marketing A, finance A punya marketing misalnya 5 kali 20. Dan 100 dia harus jual satu hari. Itu satu finance. Berapa banyak finance di Kota Padang misalnya, cabangnya di Kota Padang. Jadi kita udah dibantu oleh finance. Kalau orang beli motor baru, paling setahun dah harus ganti ban. Betul. Ya kan? Jadi sampai sekarang memang pabriknya sudah banyak, merek motor sudah banyak. Terus yang ketiga, sekarang udah musim motornya motor moge. Jadi memang motor itu dibukanya pakai alat yang memadai. Jadi kita mungkin salah satu ya tempat yang dipercaya oleh moge Sumatera Barat untuk menukar bannya. Kita pernah tangani ban Harley pernah. Ban kita buka ban motor Forerunner polisi pernah. Kita buka ban yang 800 cc itu Z800 pernah. Kita buka ban T-Max. Ban T-Max itu motor Matic tapi 600 cc. Belinya itu sekitar 300-an, Pak. Itu kita buka. Kita pernah buka ban yang namanya R600 Yamaha R6 namanya, 600 cc. Alhamdulillah kita dipercaya untuk motor-motor besar untuk membuka bannya, karena motor itu belinya ratusan, Pak. Iya betul. Ini dia mencari tempat yang memang benefit. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Ini satu hal yang beliau sampaikan tadi, kalau ingin sukses berarti harus gagal dulu ya Pak ya? Harus gagal dulu. Ini Bapak ini background memang teknik dari dulu atau apa nih? Ya, saya dulu sekolah STM Teknik Elektro, lanjut ke ITP Elektro juga. Setelah itu ya itulah merantau ke sana sini. Sebenarnya memang saya pengennya buka usaha. Jadi saya prinsipnya ambil ilmu dari tempat kita bekerja, aplikasikan nanti ke tempat usaha kita. Masya Allah. Ini Pak, target ke depan, karena ini sudah banyak berkembang, target ke depan dari Bapak terhadap zona grup, zona ban, zona dental care, dan lainnya gimana? Ya, kita punya target ketiga ini insya Allah kita mau kembangkan. Kita kembangkan seperti yang saya bilang. Kalau untuk kita sekeluarga mungkin 1 atau 2 usaha udah cukupi. Jadi kenapa kita bisa menghabiskan waktu lebih banyak ke usaha? Ya kita pengen membantu saudara-saudara kita. Jadi di zona ban ini pernah kita kerjasama sama Dompet Duafa. Ini bukan bermaksud ya, tapi mudah-mudahan jadi motivasi ya, inspirasi ya. Sekarang udah dicopot mungkin palangnya. Jadi semasa Rohingya dulu bergejolak sama banjir di Indonesia, kita buat pelang bekerja sama dengan Dompet Duafa. Setiap pembelian ban dari yang paling murah sampai yang mahal, kalau mahal mungkin sampai 5.000 ya kita sisipkan. Jadi kita minta celengan ke Dompet Duafa, kita minta spanduknya, kita buat setiap pembelian ban di zona ban, Anda telah menyumbang 1.000 sampai 5.000 untuk bantuan sosial. Jadi bantuannya Rohingya, bencana dalam negeri, itu berapa lagi ya?
sana mana di Afrika mana. Kemudian ada yang salut juga, ada yang apresiasi juga. Gimana bang dapat inspirasi dari mana gitu kan? Iya. Kalau saya begini, apabila kita membantu orang lain yang lagi susah, membuat dia tersenyum, itu mudah-mudahan kita dimudahkan urusan kita. Iya. Jadi kuncinya di situ, Pak. Masya Allah. Luar biasa sekali. Iya. Ini keluarga sip ya, kita di segmen 2 ini kita lanjut ya ke closing nanti ya Pak ya, karena nanti waktu juga membatasi kita nih. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, kita ke Bapak ini, ada gimana nanti keluarga sip atau pendengar ingin mendapatkan jasa atau produk dari Zonaban, gimana caranya? Jadi bagi pendengar CFM yang punya motor atau kendaraan, ingin mengganti ban motor, ya sebenarnya ini suatu pergerakan bisnis ya. Dulu di Padang ini, sentral dari penjualan spare part segala macam itu berpusat sentralnya itu di Pondok. Iya. Kalau sekarang Pak udah mulai beralih ke pinggir kota, yaitu Steba. Iya. Karena saya lihat perkembangannya udah banyak orang-orang Pondok buka di daerah Steba. Kenapa daerah Steba? Yang pertama, Steba punya fakultas Baitur Rahman, Iya, betul. ITP, Bung Hatta, Iya. apalagi perawat ada 2, udah 5. Ya. Jadi di situ perekonomian itu bergerak. Karena mahasiswa yang konsumtif, Iya. mahasiswa kan, dia tanya, saya juga mahasiswa dulu Pak, Iya. minta duit, makanya nggak mau tahu tuh, minta Iya. duit Bu. Awal bulan sekarang kan, mau makan kan, beli, Iya. mau apa beli gitu. Cuma kalau orang berkeluarga mungkin dia sekarang lagi nahan-nahan ya pengeluarannya. Tapi kalau mahasiswa dia nggak mikir. Iya. Jadi di situ dia pasti punya kendaraan. Iya. Bawa kendaraan kebanyakan kan dari daerah. Ini makanya berkiblat ke sekarang itu ke daerah Steba. Jadi kalau daerah Steba itu harga bersaing. Kalau sudah keluar dari Steba itu harga bannya itu udah berbeda. Minimal berbeda 10.000 Pak. Nah, bisa sampai 20.000. Jadi keunggulan Steba itu harga barangnya murah, yaitu fasilitas di suatu bengkel atau zona bantu dia lebih lebih menggunakan mesin-mesin yang terbaru. Masya Allah. Jadi itu alasannya organisasi FM kenapa harus tukar bannya di zona ban, itu salah satunya. Nah, salah satunya. Baik ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak nih Pak atas kedatangannya di Radio Sip FM. Ini bagi juga pencerah dan juga pengetahuan juga nih, ternyata ada zona ban loh di Steba. Nah, ini Pak, ini ada kenang-kenangan dari kita, ini ada stiker Sip FM yang nggak banyak sih Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nih bermanfaat juga bagi Bapak, dan